Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah di langit yang ku tetap ada doa yang ku titip ya Masya Allah. Buat jamaah yang baru bergabung boleh yuk langsung aja pantengin sampai selesai ya. Nah sebelum kita lanjut nih kita mau nonton video tayangan dulu jamaah. Jangan sampai salah berdoa ya adik-adik. Aduh emang doanya kayak gimana ini ya? Ini dia. Masya Allah tuh ya berdoa tuh harus yang benar. Apalagi nih kita-kita yang udah dewasa ya jangan sampai iri sama doa orang lain gitu. Karena doanya sama begitu ya kita langsung iri gitu. Takut Yang doa dewasa juga temennya. jangan cuma ngetawain anak-anak, dibimbing. Oh iya ya karena dong. anak-anak gitu ya. Jadi Bener. diketawain harusnya dibimbing. Takutnya kerekam sampai dewasa doanya gitu. Ya juga ya. Nah aku mau bertanya nih Ustaz Syam. Gimana nih kalau misalkan doa kita pas-pasan nih sama doa teman kita gitu. Bisa gak sih doa kita aja gitu yang dikabulin duluan tapi gak boleh gitu juga ya. Harusnya ikut seneng dong kalau misalnya doa teman dikabulin ya. Misalnya mau umroh gitu ya. Teman berangkat duluan, siapa tahu kita diajak. Gitu gak sih ya Ustadz? Silahkan menjelaskan kalau begitu. Terima kasih Betari Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini seakan-akan, ayat ini seakan-akan ngajarin kita kalau berdoa itu ikutkan orang lain dan hilangkan rasa iri dengki di dalam hati seandainya ternyata saudara kita yang duluan dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan ibadah jangan ngasih orang Bu. Maksudnya apa? Misal di masjid ada soft paling depan, ambil kita yang duluan. Jangan, silakan Pak, Bapak aja, silakan Pak. Jangan, kalau urusan ibadah dahulukan diri. Ada air yang ternyata kalau dipakai berwudu 5 orang ini nanti cuma cukup buat 4 orang. Jangan kasih orang duluan karena buat ibadah kita duluan. Tapi harus ngerti ilmunya. Kalau bisa rukun-rukun wudunya saja jangan ambil semua sunnahnya. 1 kali usapan sudah sah, 3 kali sunnah. Kalau rame jangan sampai kita 3 kali, 1 kali aja. Yang penting sah supaya apa? Supaya bisa berbagi dengan orang lain. Maka subhanallah segala yang kita lakukan butuh ilmu termasuk berdoa, mendoakan orang lain. Ternyata doanya saudara kita duluan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Hilangkan ghillal lilladzina amanu, hilangkan daripada al-baghyu dalam hati, hilangkan daripada al-hasad dalam hati, hilangkan daripada iri dengki dalam hati. Kenapa? Karena Nabi SAW sampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Berarti kalau saudaranya yang dikabulkan doanya sama seperti dirinya yang dikabulkan doanya. Kenapa? Dia adalah aku adalah dia. Kalau dia berdoa dikasih sama Allah, itu sama saja Allah telah kasih kepada saya. Ini bukti kesempurnaan iman seseorang. Lihat para sahabat Nabi ketika Salman Al-Farisi melamar seorang wanita. Ternyata yang diterima sama keluarga wanita tersebut orang yang mengantar Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Apakah Salman Al-Farisi sakit hati? Ya sakit hati dikit. Tapi apa? Rela subhanallah. Kenapa rela? Karena engkau bahagia, aku pun turut bahagia. Masya Allah. Asalkan engkau bahagia gitu ya. Masya Allah. Kecuali tadi kalau mau sholat berjamaah ya Ustadz. Nggak boleh begini-gini terus. Iya. Kalau begini-gini terus mundur-mundur lama-lama sampai parkiran ya? Iya, jadi sholat dong. Iya. Namanya zikir, terima- ngaji di tempat parkir. Iya, terima kasih sama Sama-sama. penjelasannya. Boleh tepuk tangannya dong Bu Ibu. Masya Allah. Nah sekarang aku mau tanya sama Ustadz Bani. Ustadz, tadi kan Ustadz menjelaskan kalau doa itu adalah pengharapan kita. Tapi ada juga nih istilahnya kita harus percaya sama yang namanya takdir. Nah aku bingung Ustadz, jadi sebenarnya yang menentukan jalan kita tuh apa? Apakah usaha kita, doa kita, atau takdir? Nah silahkan menjelaskannya Ustadz. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Betari dan guru-guru kami dimanapun berada.
Dulu pernah juga ada yang bertanya kepada Ibnu Qayyim al-Jauzi, maka beliau jawab dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Kata beliau, bahwasanya Allah itu menetapkan satu takdir untuk seorang hamba, tapi wa ja'ala lahul asbab. Allah juga menjadikan ada sebab-sebab sehingga terjadinya takdir itu. Nah, di antara sebab-sebab itu adalah ikhtiar dan doa. Maka Allah menetapkan takdir untuk seseorang. Terjadinya takdir itu ada rentetan sebab. Apa sebabnya? Yang pertama ketetapan Allah. Yang kedua adalah usaha dia. Yang ketiga adalah doa dia. Ini takdir akan menjadi maksimal ketika tiga sebab ini terrealisasi dengan baik. Tapi kalau ada salah satu yang kurang boleh jadi takdirnya juga akan berubah. Sama seperti kita ini kalau makan akan ditakdirkan kenyang. Lalu kemudian ada makanan, ada air, ada kerupuk opak tadi Ustaz Maulana ya? Enak banget itu. Enak banget ya? Mana saya puas. Itu ditakdirkan malam ini, pagi ini ditakdirkan dibawa diberikan kepada Ustaz Maulana. Saya sih kayaknya belum bagi, udah bagi belum Ustaz? Belum ya? Itu tidak akan bisa mengenyangkan kalau diliatin dong sama Ustaz Maulana. Diliatin. Ini takdir buat saya, tapi kita liatin, gak akan masuk dia ke mulut. Kita di depan ada makanan, ada minuman. Cuma kita liatin aja, tidak ada ikhtiar untuk mengambilnya. Tidak akan bisa mengenyangkan. Begitulah kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Berarti takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu tetap ada rentetannya. Kalau kita berdoa, kalau kita berikhtiar, maka takdir itu akan terjadi. Sehingga boleh jadi kalau kita berikhtiar, kita berdoa, maka takdir itu terjadi. Atau sebaliknya, nauzubillah, Allah tetapkan takdirkan sesuatu yang buruk kepada kita. Tapi karena kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Maka takdir buruk itu bisa jadi tidak menimpa kepada orang yang berdoa tadi. Maka itu berdoa kepada Allah, berlindung dari segala macam keburukan. Maka kata Nabi SAW, ya la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takdir itu ada dua Bapak Ibu secara umum. Apa itu? Yang pertama namanya takdir yang tidak mungkin bisa dirubah dengan apapun bahkan doa. Namanya takdir mubram. Apa misalnya? Terlahir sebagai orang Indonesia. Biar kata doa sampai doer nih bibir pengen jadi orang Eropa. Diijabah enggak? Diijabah enggak? Enggak. Kita terlahir mohon maaf sekali. Hidungnya mancungnya ke belakang. Kita minta ya Allah, ya Allah. Gak akan bisa mancung seperti Mas Padli, gak bakal bisa. Itu namanya takdir mubram. Tapi ada takdir yang bisa berubah dengan ikhtiar, ada bisa berubah dengan doa. Namanya takdir mu'allaq. Seperti kita terlahir mohon maaf mungkin bukan orang punya. Orang biasa, mungkin bukan orang pintar. Tapi dengan ikhtiar, dengan doa, dengan usaha yang tak pernah berhenti. Dengan doa yang selalu kita langitkan. Maka mudah-mudahan kemudian Allah rubah ekonomi kita menjadi kaya. Allah rubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Allah jadikan kita orang yang cerdas dengan cara berta'alum atau taklim atau belajar seperti ini. Ini bagian dari ikhtiar untuk merubah takdir mu'allaq. Maka dulu ada sahabat nanya ke Rasul, ya Rasul kita ini apakah sudah ditetapkan oleh Allah? Allah tahu nggak saya masuk surga atau masuk neraka? Kata Rasul udah tahu. Lalu untuk apa beramal? Kalau kita sudah ketahuan bakal masuk surga, bakal masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kau beramal terus karena apa? Setiap kita takdir ujung kita itu nanti itu akan dimudahkan kita untuk melakukan rentetan asbabnya tadi. Kalau kita, nauzubillah min dzalik, ditakdirkan masuk ke dalam neraka, bukan kita lah ya, orang lain ya. Ada orang ditakdirkan masuk dalam neraka, maka akan diberikan jalan-jalannya sehingga dia memilih jalan itu untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini ditakdirkan masuk surga, maka akan dimudahkan kita untuk melakukan amal-amal sehingga perbuatan-perbuatan yang soleh yang baik mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Terus langitkan, apa tadi? Di langit yang kita tatap, di situ ada doa yang kita titip. Masya Allah. Bukan di wajahmu yang kutatap, ada doa yang kutitip. Juga itu ya. Jangan apalagi doa natapnya ke istri orang. Masya Allah. Iya. Nah Ustadz tadi kan mohon maaf berharap pengen jadi orang Eropa, tapi udah jadi orang Indonesia. Bisa tahu Ustadz jadi orang Eropa? Gimana caranya? Bonjour, saya orang Prancis, perapatan Ciamis, kan bisa. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Nah Bu Ibu, masih pada mau curhat nggak? Masih.
Oh iya, ini ibu-ibu yang batik-batik nih kalem-kalem. Aku baru tahu ternyata ini istri-istri Polda loh dari Jambi. Tepuk tangannya dong. dulu. Masya Allah ya. Jadi kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo siapa yang mau curhat? Tunjuk tangannya, ibu mau curhat nggak? Kurang banyak sebelah sini aja. Ini cuma satu doang. Yang ini aja deh Bu. Silakan Bu. Ayo Bu, kita ke tengah Bu. Boleh silakan Ustadz Bani, Ustadz Maulana. Kita dengarkan curhat ibu ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supriyati dari Majelis Taim Nurul Aulia, Jatinangor, Sumedang. Iya Masya Allah. Curhatannya apa Bu? Saya mau curhat Ustadz, gimana caranya biar kita menjadi istri yang soleha. Oke, Ibu agak ke sana yuk. Oh iya yuk kesini Bu. Kita curhat di pinggiran saja Bu. Lebih parah lagi. Lebih bagus. Ya. Gimana Bu? Gimana kita menjadi istri yang soleha, yang jadi idaman suami. Ibu mau jadi si soleha. Wow. Nah, itu idaman semua ya. Amin. Pada mau, termasuk mungkin di rumah tuh. Pada mau menjadi istri yang soleha. Kalau berbicara tentang istri soleha, mau tahu nggak gimana orang-orang itu, tahu nggak arti soleh? Soleh itu artinya berguna ya, bermanfaat. Maka mau tahu nggak jawabannya? Mau. Mau tahu nggak? Mau tahu. Ustadz. Tapi gimana ya, Ustaz Bani? Iya ini emang ibu bertanya mau jadi istri soleha tuh ibu gimana di rumah? Jadi Sering marah-marah sama suami? Ya kenapa nanya-nanya gitu? Jangan-jangan sering marah-marah sama suami? Ya. Ustadz bukannya sering marah-marah ya, kayak kadang kita ibu rumah tangga tuh kayak udah capek. Aduh. gitu Capek ya? ya. Capek. Dengerin dulu, ada informasi menarik nih. Buat yang sudah capek-capek, yang udah lanjut, ada masalah, ada jawaban nih. Ada dari Mas Fadli. Yuk kita dengerin yuk. Mas Fadli silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, pagi-pagi udah kayak orang bingung kenapa Ibu? Iya nih Mas, akhir-akhir ini penglihatan saya buram. Oh Masya Allah, tenang. Solusinya Renovit Gold. Multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral serta kandungan zat aktif lain seperti beta karoten dan lutein yang bisa menjaga mata tetap sehat, menjaga penglihatan mata agar tetap tajam, melindungi mata dari paparan cahaya handphone, TV, dan mencegah mata lelah dan kering, Bu. Manfaatnya apa Mas? Renovit Gold juga mengandung ekstrak huperzin untuk menjaga agar gak cepat pikun ya. Dan juga L-karnitin untuk mencegah obesitas. Sudah bersertifikasi halal juga serta bebas gula. Jadi aman untuk penderita diabetes, diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Mas, minum Renovit Gold juga? Nah ini buat Ibu, Masya Allah. Nah ini dia, buat usia produktif seperti saya, minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Mas, beli di mana? Oke Ibu, Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah buat jamaah yang di rumah nih, yang mau berpergian keluar kota atau akan menjalankan ibadah umroh, jangan lupa beli Renovit agar badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini Bu solusinya Bu.